Hai Sobat Kontan, kembali lagi bersama saya Adrianus Octaviano dan saat ini kita berkesempatan untuk bertemu dengan salah satu bankir senior juga, salah satu pemimpin dari PT Bank Maybank Indonesia, Presidir Pak Stefano Ridwan. Selamat datang Pak, terima Ya, kasih atas kesempatannya. terima kasih Mas Fian. Ya, jadi gini Pak, kita akan ngobrol-ngobrol terkait update bisnis Ya, dari PT Bank Maybank Indonesia ya, sendiri mm-mm. terkait terlebih kan tahun depan, melihat tahun depan itu seperti apa sih Pak kalau dari Maybank sendiri? Oke. Eh, Tahun 2025 eh, adalah tahun yang cukup challenging menurut kami. Nah, kenapa saya bisa katakan seperti itu? Kalau kita lihat ya, di dunia pun gejolak eh, perang dan sebagainya, geopolitik itu juga masih sangat luar biasa ya. Timur Tengah bergejolak, perang Rusia sama Ukraine juga belum berhenti sampai sekarang. Ditambah lagi mungkin dengan pergantian kepemimpinan di Amerika ya dengan Trump yang tentunya bisa menciptakan lagi trade war dengan China yang lain-lain yang tentunya secara keseluruhan ini bisa membawa pressure, tekanan dan juga tantangan terhadap negara kita, terhadap Indonesia. Nah, jadi tahun 2025 juga masih bisa dikatakan tahun yang cukup menantang di tengah juga dengan suku bunga yang masih tinggi, ditambah juga dengan nilai tukar yang sekarang sudah bahkan mendekati 16.000, bahkan bisa dari 16.000. Nah, ini jadi sekira kami 2025 akan menjadi tahun yang penuh tantangan buat semua bank di Indonesia. Nah, tadi kan disebutkan juga ada beberapa tantangan di tahun depan ya Pak ya. Tapi ada nggak sih Pak peluang-peluang yang mungkin disasar oleh Maybank sendiri di tengah tantangan yang memang banyak itu sebenarnya? Ya, tentunya seperti pepatah mengatakan di tengah tantangan pasti akan banyak juga peluang-peluang ya tentunya, tetapi memang perlu secara jeli ya semua bank itu melihat strength-nya di mana, core strength-nya ada di mana, core fokusnya ada di mana, target segment-nya ada di mana. Nah, sama juga dengan Maybank Indonesia ya. Kami adalah bank yang mempunyai fokus di beberapa sektor ya, seperti salah satunya adalah sektor UMKM ya. Nah, sektor ini adalah salah satu tulang punggung juga dari Maybank Indonesia untuk sekarang dan juga ke depannya. Seperti kita ketahui bahwa sektor UMKM ini ya, ini juga merepresent lebih dari 60% total GDP Indonesia, dan sektor ini pun juga yang menguatkan ya pertumbuhan ekonomi domestik di Indonesia, dan tentunya kami melihat bahwa sektor ini pun memang impact ya, pasti akan impacted juga, tetapi impact-nya tidak separah seperti sektor-sektor yang lain. Nah, jadi sektor UMKM ini akan terus menjadi tulang punggung dan fokus kami ke depan. Dan ini juga sejalan dengan visi kami bagaimana tentunya bisa berpartisipasi untuk memajukan ekonomi Indonesia secara keseluruhan, totality. Nah, selain sektor UMKM, tentunya kami juga punya sektor-sektor lain yang menjadi fokus utama seperti di sektor di auto ya, pembiayaan roda 2 maupun pembiayaan roda 4 melalui Maybank Indonesia Finance dan juga Umum Finance. Ini juga akan terus ya kami lakukan yang terbaik untuk bisa membantu masyarakat memiliki kendaraan roda 4 maupun roda 2. Di sektor korporasi juga tentunya ya, local large corporate akan menjadi fokus utama kami juga ke depan untuk bisa bertumbuh ya di tengah kondisi yang memang tidak mudah di tahun depan. Ya, kurang lebih seperti itu. Tadi kan disebutkan beberapa segmen yang Bapak sebutkan, misalnya UMKM, sektor auto juga itu. Kira-kira segmen mana sih yang mungkin akan sangat kuat di 2025 untuk mengimbangi mungkin ada beberapa segmen yang memang agak untuk di 2025? Ya, sektor UMKM atau SME ini adalah dan sektor auto ini adalah tulang punggung kami ya. Dan untuk tahun 2024 ini pun sektor ini cukup baik pertumbuhannya ya, cukup di atas rata-rata industri ya, bahkan sampai dengan hari ini pertumbuhan dari sektor UMKM kami sekitar 16-17%, dan kami berharap ya dengan risk framework dan juga dengan perbaikan dari portfolio kualitas secara berkelanjutan ya, kami berharap sektor ini tentu bisa menjadi menopang buat tahun 2025, dan juga ditambah dengan sektor
auto kami tadi melalui pembiayaan di Maybank Finance maupun juga dengan MOM Finance, tentunya akan menjadi salah satu engine lain yang membantu pertumbuhan Maybank Indonesia ke depan. Nah, selain itu juga ada sektor lain sebenarnya yang kami sedang galakan sejak September 2023, yaitu adalah Syariah Wealth Management. Nah, ini adalah salah satu inisiatif bisnis kami yang kami luncurkan di akhir 2023 dan akan menjadi ya tumpuan juga differentiation bagi Maybank Indonesia untuk bisa memberikan service dan solusi finansial yang berbeda kepada masyarakat Indonesia, ya, Syariah Wealth Management ini. Nah, Pak, kalau dari kan Maybank ini kan juga grup ya Pak, secara grup dari Malaysia juga. Ada nggak sih maksudnya arahan dari grup sendiri untuk bisnis Maybank di Indonesia sendiri, Pak? Kalau kita lihat ya, Maybank ini kan secara grup adalah salah satu bank terbesar di Asia, dan komitmen dari Maybank ini adalah terus tumbuh di Asia Tenggara, ya, bisa memberikan yang terbaik, ya, dan sama tentunya dengan di Indonesia. Dan di Indonesia ini ya kami juga akan ya berkomitmen untuk terus memberikan yang terbaik terhadap semua nasabah kami, memberikan service yang baik, memberikan financial solusi ya yang menyeluruh, ya, baik itu dari segi funding, lending, wealth management, syariah, ya, pembiayaan roda 2, roda 4, maupun juga bahkan ya dari segi asuransi, ya kita juga punya etika, juga untuk pembiayaan sekuritas, ya kita juga punya Maybank Sekuritas, ya untuk reksadana dan lain-lain, dan kami juga punya Maybank Asset Management. Nah, bagaimana satu yang kami namakan One Maybank ini, ya, dari banknya, dari finance company-nya, dari sekuritasnya, dari asset management-nya, dari insurance-nya, bisa menjadi satu solution terpadu buat men-solve customer pain point kita, memberikan solusi terhadap permasalahan finansial bagi seluruh nasabah-nasabah kami. Itu dia. Nah, tadi kan juga disebutkan beberapa entitas bisnis yang udah dimiliki Maybank memang cukup besar ya Pak di Indonesia ya. Ada arah untuk melebarkan memperbesar entitas bisnis itu Pak, kan beberapa waktu yang lalu Maybank Group melakukan investment equity di salah satu fintech di Indonesia. Nah, apakah ada lagi aksi-aksi seperti itu Pak? One Maybank Strategy akan menjadi salah satu fokus kami ke depan. Ya, bagaimana tadi menyatukan, ya, memberikan salah satu solusi terpadu, ya, dari bank, dari asset management, maupun juga dari sisa-sisa company yang lain. Ya, tentunya membangun ekosistem itu juga menjadi tujuan kami, bagaimana ekosistem ini bisa terbentuk dengan baik sehingga bisa lebih lagi memberikan solusi terhadap semua nasabah. Artinya tentu saja tidak menutup kemungkinan, ya, untuk kami bisa bekerjasama dengan pihak-pihak lain yang tentunya searah, ya, in term of tujuan dan juga benefitnya, dan kalau itu memang bisa memberikan nilai tambah, ya, terhadap solusi yang kami berikan kepada nasabah, tentunya kami terbuka untuk kerjasama ke depan. Kalau dalam bisnis bank itu kan nggak hanya sekedar tumbuh ya Pak ya, kita melihat kayak kualitas kredit juga kan. Betul. Kalau di tahun 2024 sendiri saya lihat di Maybank itu banyak berkutat memperbaiki kualitas kreditnya melalui pencadangan yang dicadangkan. Nah, kalau di 2025 apakah aksi seperti akan masih berlanjut atau seperti atau sudah selesai Pak? Nah, memang di tahun 2024 awal, ya, di semester pertama kami banyak melakukan pencadangan. Kami namakan proaktif pencadangan, ya, terhadap beberapa nasabah korporasi yang besar-besar, karena kami melihat perkembangan dari geopolitik maupun juga dari global economy yang masih penuh dengan tantangan. Dan sekiranya kami ini ada tindakan yang sehat, ya, karena sudah mengantisipasi duluan, ya, terhadap mungkin perburukan nanti dari portfolio quality beberapa nasabah lama korporasi tersebut. Nah, tetapi kalau kita lihat, ya, secara overall total NPL dari bank, ya, sebenarnya terus membaik. Ya, tahun lalu NPL bank itu di bulan November masih di atas 3%. Tahun ini sudah di bawah 3%. Dan tren perbaikan portfolio quality ini tentunya kami harapkan bisa berlanjut di 2025. Karena banyak hal sudah dilakukan, mulai dari perbaikan risk framework, ya, juga perbaikan dari value proposition, perbaikan dari proses, dari semua lini bank sudah lakukan. Dan ini tujuannya tentunya untuk membangun portfolio quality yang lebih baik. Ya, jadi tentunya kami berharap
tren tadi bisa membaik di 2025 dan pencadangan ya tentunya juga bisa lebih baik lagi. Nah, pencadangan dilihatnya dari mana? Dari loan loss coverage ya. Loan loss coverage kami tentunya akan kita tambahkan terus. Ini adalah komitmen dari Maybank Indonesia juga untuk memberikan nilai kepastian juga keamanan kepada semua nasabah kami bahwa bank berkomitmen memberikan provisi yang cukup terhadap semua kawan-kawan kami yang kami nilai bermasalah. Terakhir Pak, mungkin di tahun 2025 ada nggak sih Pak, mungkin di spill dikit target bisnisnya seperti apa itu? 2025 adalah tahun, karena tahun ini banyak sekali strategi kami adalah memperkuat fondasi ya, baik itu dari segi people, staff kami ya, perbaikan dari proses, perbaikan juga dari policy, dan juga tentunya banyak meluncurkan inisiatif-inisiatif baru bekerjasama dengan Muhammadiyah ya, memperkuat syariah wealth management kami, meluncurkan digital SME. Nah, semua inisiatif kami bangun ini kita sebut planting the seed ya, mulai menanam bibit. Dan kami harapkan di 2025 ya, tadi One Maybank strategy juga tentunya semua inisiatif tadi bisa membuahkan hasil yang lebih baik dan tentunya memberikan nilai tambah buat nasabah-nasabah kami dan juga Maybank Indonesia secara keseluruhan. Sektornya apa? Tadi UMKM, SME, auto, ya, retail dengan syariah wealth management dengan Muhammadiyah kerjasama, ya. Kemudian di korporasi tentunya di large local corporate bagaimana kita bisa menjembatanin nasabah korporasi yang mau cross border, ya, memperluas usahanya keluar Indonesia dan sebaliknya yang mau masuk ke Indonesia pun. Ya, dan ini semua sudah kami mulai inisiatif tadi sejak 2024 ini, dan tentunya kami berharap hasilnya bisa kita lihat lebih baik di 2025. Oke, terima kasih Pak atas terima kasih Mas Piam, Pak Stefano untuk proyeksi di 2025. Semoga Maybank bisa semakin melesat lah ya. Terima kasih, ya, terima kasih. Sobat Kontan, cukup sekian dan see you.